Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Prodi Agribisnis semester 6 dengan NIM 09109809200008, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Baiklah, adapun pembahasan pada materi kali ini yaitu mendeskripsikan lingkungan hukum. Lingkungan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Faktor hukum. Bisnis dipengaruhi oleh kerangka hukum tempat mereka beroperasi, contohnya termasuk undang-undang hubungan industri, standar keamanan produk, peraturan yang mengatur harga dalam industri, dan undang-undang yang mencegah kolusi antar perusahaan. Lingkungan hukum, sumber dari sistem hukum yang berlaku. A. Kebiasaan-kebiasaan. B. Tradisi. C. Peraturan-peraturan. D. Konstitusi. E. Keputusan suatu lembaga. Dua sumber hukum utama di Indonesia. 1. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis dikenal sebagai suatu prinsip yang terutama didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Hal ini menjadi pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus atau perkara. Yang kedua, hukum tertulis. Hukum tertulis berupa undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang dinyatakan secara tertulis dan formal. Sebagai contoh dari hukum tertulis ini adalah Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah. Hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Tujuannya memberikan pengawasan monopoli kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu. Hak paten. Hak paten adalah hak tunggal untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur suatu pertemuan dan dijamin selama 17 tahun bagi pemiliknya. Contoh, mematenkan merek dagang. Hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta maupun daripada si penerima haknya untuk A. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin atau kuasa untuk itu. B. Memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan, menyatur atau mengalih wujudkan ciptaan dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun sesudah ia meninggal dunia. Misalnya, karangan atau tulisan, lukisan, bangunan, musik, dan lain-lain. Merek dagang. Pengertian merek atau brand menurut The American Marketing Association, brand adalah suatu nama, istilah, simbol, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual, dan untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Merek dagang adalah merek yang dilindungi undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Demikianlah yang sempat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.